with proposals. We have to look at the transfer regulations and everything that has to do with transfers to increase the transparency there as well. Discuss it with the players, discuss it with the clubs, see how we can make all these transactions better. In a transfer window, there are over $3 billion circulating around the world. It's a lot of money. Pemain naturalisasi Malaysia curhat buntut FAM dihukum FIFA. Ini bukan lagi soal dokumen, tapi tentang martabat dan integritas. Kuala Lumpur berguncang. Setelah FIFA secara resmi menjatuhkan sanksi berat kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, akibat skandal pemalsuan dokumen naturalisasi, suasana dunia sepak bola negeri jiran berubah menjadi muram dan penuh ketegangan. Namun, di tengah amarah publik dan hancurnya reputasi federasi, muncul suara menyayat hati dari mereka yang selama ini menjadi pusat kontroversi, para pemain naturalisasi. Salah satu pemain naturalisasi Malaysia akhirnya angkat bicara dengan nada emosional, menumpahkan semua unek-uneknya setelah Malaysia dipermalukan di kancah dunia. Ini bukan lagi soal paspor atau dokumen, ujarnya dengan nada getir. Ini soal martabat kami sebagai pemain, dan integritas sepak bola Malaysia yang kini hancur di depan mata dunia. Malaysia resmi dijatuhi sanksi FIFA. Kabar buruk itu datang dari markas besar FIFA di Zurich. Dalam pernyataan resminya, FIFA menyebut bahwa hasil investigasi menemukan pelanggaran serius terhadap regulasi kewarganegaraan pemain yang dilakukan oleh FAM dalam proses naturalisasi beberapa pemain asing. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa setidaknya 5 pemain menggunakan dokumen palsu terkait tempat tinggal dan garis keturunan untuk memperoleh status warga negara Malaysia. Akibatnya, FIFA menjatuhkan sanksi berat. Larangan bertanding di semua ajang internasional selama 2 tahun. Denda administratif mencapai $1,2 juta AS. Kewajiban melakukan reformasi sistem internal dalam 180 hari. Keputusan itu langsung membuat sepak bola Malaysia lumpuh total. Agenda pertandingan internasional dibatalkan, sponsor menarik diri, dan pelatih utama dikabarkan mengundurkan diri. Namun yang paling terpukul bukan hanya federasi, melainkan para pemain naturalisasi yang kini menjadi sasaran kebencian. Kami dikorbanin, bukan pelaku. Dalam wawancara eksklusif dengan media lokal, seorang pemain naturalisasi asal Eropa mengungkapkan perasaan frustrasinya setelah dijadikan kambing hitam oleh publik. Kami tidak memalsukan apapun. Kami hanya mengikuti prosedur yang disiapkan oleh FAM. Sekarang, semua menyalahkan kami seolah kami yang membuat dokumen itu sendiri, ucapnya dengan wajah muram. Pemain itu juga mengaku bahwa sejak kabar sanksi FIFA diumumkan, ia menerima ribuan pesan kebencian di media sosial. Banyak yang menyuruhnya pulang ke negara asal dan menyebut dirinya sebagai pemain palsu. Saya mencintai Malaysia. Saya datang untuk bermain bola dan membawa nama negara ini. Tapi sekarang saya tidak bisa keluar rumah tanpa rasa takut. Orang-orang menatap kami seperti penjahat. Pemain naturalisasi lain, kami juga manusia. Beberapa pemain lain turut menyuarakan isi hati mereka melalui akun media sosial pribadi. Salah satunya menulis pesan panjang yang menjadi viral di Malaysia. Kami datang karena cinta pada sepak bola, bukan karena uang atau politik. Kami menjalani latihan, bertanding, dan berdarah untuk warna bendera ini. Tapi ketika semuanya hancur, kami yang dituduh, kami yang dibenci. Tolong ingat, kami juga manusia. Unggahan itu mendapat ribuan komentar simpati dari sebagian kecil penggemar. Namun lebih banyak lagi komentar bernada marah yang menyebut mereka sebagai penyebab kehancuran sepak bola nasional. Kegoncangan di dalam skuad timnas Malaysia. Menurut laporan dari media New Straits Times, suasana di kamp pelatihan timnas Malaysia benar-benar mencekam. Para pemain naturalisasi kini berlatih terpisah dari pemain lokal karena muncul ketegangan di antara mereka. Salah satu pemain lokal dikabarkan menolak berjabat tangan dengan pemain naturalisasi saat latihan. Sementara yang lain terang-terangan menyatakan bahwa tim ini tidak lagi murni. Ada jarak di ruang ganti. Kami tidak bicara satu sama lain. Semua orang curiga, semua saling menyalahkan, ungkap sumber dari dalam skuad timnas. Pelatih sementara pun terlihat kesulitan menjaga moral tim. Ia bahkan menyebut situasi ini sebagai badai paling berat dalam sejarah Harimau Malaya. Publik mengamuk, jangan lagi malukan negara. Reaksi publik Malaysia terhadap sanksi FIFA benar-benar luar biasa. Di media sosial, tagar malu Harimau Malaya dan FAM bersihkan diri menjadi trending selama 3 hari berturut-turut.
Banyak yang menuding para pejabat FAM tidak memiliki integritas dan telah mencoreng nama baik negara demi ambisi pribadi. Sebagian lain menuntut agar seluruh jajaran kepemimpinan federasi segera mundur. Ini bukan kesalahan pemain, tapi FAM yang rakus kekuasaan. Mereka korbankan nama Malaysia hanya demi mengejar gengsi di atas kertas, tulis seorang pengguna X, Twitter. Kita sudah kehilangan segalanya, reputasi, peluang, dan kebanggaan. Semua karena permainan kotor di atas meja, bukan di lapangan. Komentar lainnya, pejabat FAM menghilang, publik curiga. Hingga berita ini ditulis, beberapa pejabat penting FAM dikabarkan menghilang dari publik. Kantor pusat federasi di Kuala Lumpur tampak sepi, dijaga ketat oleh petugas keamanan. Rumor beredar bahwa beberapa dokumen penting dan laptop telah diamankan oleh tim penyidik FIFA dan pihak kepolisian Malaysia. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pemalsuan dokumen dilakukan secara sistematis dan melibatkan oknum di level tinggi. Ini bukan ulah satu atau dua orang. Ini sistem yang busuk dari dalam, ujar seorang pengamat olahraga Malaysia, Azrul Ghazali. FAM sudah terlalu lama bermain dengan cara kotor. Sekarang semua kebusukan itu terbongkar. Reaksi keras dari FIFA. Ini menghancurkan nilai sepak bola. Presiden FIFA, Gianni Infantino, secara terbuka menegaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan FAM termasuk dalam kategori serius karena menghancurkan prinsip dasar kejujuran dalam olahraga. Sepak bola adalah permainan yang mengandalkan integritas. Ketika federasi memalsukan dokumen dan mengubah data kewarganegaraan demi keuntungan kompetitif, itu bukan hanya pelanggaran administratif, itu pengkhianatan terhadap nilai olahraga itu sendiri, ujar Infantino dalam konferensi pers di Zurich. Ia juga menegaskan bahwa sanksi kepada Malaysia akan menjadi contoh keras bagi negara lain agar tidak melakukan hal serupa. Dukungan dari pemain internasional. Beberapa pemain dunia turut menanggapi kasus ini dengan nada prihatin. Salah satu pemain asal Belanda yang pernah satu klub dengan pemain naturalisasi Malaysia menulis di Instagram, "Saya tahu dia orang baik. Kalau dokumennya salah, pasti bukan dia yang buat. Tapi sekarang karirnya hancur. Semoga Malaysia bisa menyelesaikan masalah ini dengan adil." Sementara itu, mantan pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, dalam wawancara santai menyebut bahwa kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua negara di Asia Tenggara. Naturalisasi itu bagus kalau dilakukan dengan benar, tapi kalau disalahgunakan, justru menghancurkan semangat fair play yang kita junjung bersama, katanya. Para pemain mulai hengkang. Setelah sanksi diumumkan, sejumlah pemain naturalisasi Malaysia memilih meninggalkan negara itu. Beberapa di antaranya mengajukan pembatalan kontrak dengan klub Malaysia dan kembali ke Eropa, Timur Tengah, atau Amerika Selatan. "Saya tidak bisa bertahan di sini. Tekanan terlalu besar. Semua orang menatap kami seperti penipu," kata salah satu pemain yang sempat menjadi andalan di lini depan Harimau Malaysia.